Nasib sial Emil Audero turun ke seri B sementara Maarten Paes melonjak ke seri A. Kegagalan trofi dan kejutan transfer yang menghebohkan. Mengejutkan, gelandang timnas Indonesia Rachmat Irianto raih gelar sarjana dan incar S2, ingin jadi dosen. Prestasi ganda di lapangan dan kampus yang bikin merinding. Pengakuan mengejutkan Dimas Derajat, target realistis timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan ketat dan harapan baru di grup neraka. Kejar target, PSSI incar Estella dan Noah untuk perkuat timnas putri November ini. Proses naturalisasi yang seru dan laga sengit menanti. Terkuak, target ambisius PSSI pada kontrak baru Shin Tae-yong bukan tiket Piala Dunia, tapi kejutan di peringkat FIFA. Pelatih legendaris Indra Syafri yakin timnas U19 generasi baru lebih hebat dari era Evan Dimas. Siap ukir prestasi di Piala ASEAN U19 2024. Erick Thohir bongkar strategi rahasia. Begini beda konsep latihan timnas senior dan junior yang bikin heboh. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Nasib sial Emil Audero turun ke seri B sementara Maarten Paes melonjak ke seri A. Kegagalan trofi dan kejutan transfer yang menghebohkan. Kisah malang Emil Audero yang kini bermain di seri B sementara Maarten Paes segera merumput di seri A. Cerita malang Emil Audero, penjaga gawang yang kini bermain di seri B, menjadi sorotan. Musim lalu Audero hanya tampil dalam 6 pertandingan di semua kompetisi bersama raksasa Italia, Inter Milan. Dari penampilan tersebut, ia kebobolan 8 gol dan berhasil mencatatkan 2 clean sheet. Meskipun statistik tersebut tidak terlalu mengesankan, Audero tetap meraih kebanggaan besar dengan memenangkan trofi Piala Super Italia 2023 dan Liga Italia 2023 hingga 2024 bersama Inter Milan. Prestasi ini menambah koleksi gelarnya di mana sebelumnya ia telah memenangkan 4 gelar Liga Italia, 3 diantaranya diraih bersama Juventus. Namun nasib berubah pada musim 2024 hingga 2025. Audero harus kembali ke klub asalnya Sampdoria dan kehilangan kesempatan bermain di Serie A, kompetisi yang telah diikutinya sejak 2018. Kembali ke Sampdoria bukanlah bagian dari rencana awalnya, karena ia hanya dipinjamkan ke Inter Milan dengan harapan tetap mendapatkan kompetisi yang menantang dan membantu Sampdoria promosi kembali ke Serie A. Sayangnya, harapan tersebut pupus setelah Sampdoria gagal promosi di musim 2023 hingga 2024. Tim yang ditangani Andrea Pirlo itu hanya mampu finish di posisi ke-7 pada musim reguler Serie B yang membuat mereka berhak untuk tampil di babak playoff. Namun di babak playoff mereka harus mengakui keunggulan Palermo dan gagal melangkah ke Serie A. Situasi ini membuat Emil Audero yang pernah menolak memperkuat timnas Indonesia harus berjuang di kasta kedua sepak bola Italia. Di sisi lain, ada berita menggembirakan bagi penggemar sepak bola Indonesia. Maarten Paes, kiper berkewarganegaraan Indonesia, segera bermain di Serie A. Berdasarkan laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Paes telah mencapai kesepakatan pribadi untuk pindah ke Empoli pada bursa transfer musim panas 2024. Saat ini tinggal menunggu kesepakatan nilai transfer antara FC Dallas, klub asal Paes, dengan Empoli. Dengan demikian, impian para pencinta sepak bola tanah air untuk melihat pemain timnas Indonesia berlaga di Serie A akan segera terwujud. Tidak hanya melalui Jay Itzes yang bermain untuk Venezia FC, tetapi juga melalui Maarten Paes. Mengejutkan, gelandang timnas Indonesia Rachmat Irianto raih gelar sarjana dan incar S2, ingin jadi dosen. Prestasi ganda di lapangan dan kampus yang bikin merinding. Gelandang timnas Indonesia raih gelar sarjana, incar S2 demi jadi dosen.
Rachmat Irianto, salah satu pemain timnas Indonesia yang berposisi sebagai gelandang, telah berhasil meraih gelar sarjana S1 pada Kamis 11 Juli 2024. Pemain yang akrab disapa Rian ini menuntaskan studinya di Universitas Negeri Surabaya UNESA, mengambil jurusan S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR. Dengan penuh rasa syukur, Rachmat Irianto mengungkapkan kebahagiaannya karena berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya sambil tetap aktif berkarier di dunia sepak bola. Namun, pencapaian ini tidak membuatnya berhenti belajar. Rachmat Irianto berencana melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dengan tujuan menjadi seorang dosen. Ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya. Bisa lulus dari UNESA sambil tetap bermain sepak bola di level nasional adalah pencapaian yang sangat berarti. Saya berharap akan dapat melanjutkan ke S2, kata Rachmat Irianto, seperti yang dilaporkan oleh Bola Sport. Dukungan penuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 datang dari sang ayah, Bejo Sugiantoro. Bejo menekankan pentingnya pendidikan, bahkan bagi seorang atlet. Saya sangat mendukung jika Rian melanjutkan S2, terutama jika ada dukungan kampus lewat beasiswa S2. Karena ini kesempatan bagi atlet untuk meneruskan pendidikan, ujarnya. Tahun 2024 ini memang menjadi tahun yang luar biasa bagi Rachmat Irianto. Selain sukses meraih gelar sarjana, ia juga berhasil mengantarkan Persib meraih juara Liga 1 2023 hingga 2024. Kombinasi prestasi di lapangan hijau dan akademis ini menjadikan Rachmat Irianto sebagai inspirasi bagi banyak atlet muda di Indonesia. Dengan segala pencapaiannya, Rachmat Irianto menunjukkan bahwa menjadi atlet profesional tidak berarti harus mengesampingkan pendidikan. Keinginannya untuk melanjutkan studi dan menjadi dosen mencerminkan betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan seorang atlet, memberikan contoh nyata bahwa prestasi di lapangan dan di dunia akademis bisa berjalan beriringan. Pengakuan mengejutkan Dimas Derajat, target realistis Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan ketat dan harapan baru di grup neraka. Dimas Derajat ungkap target realistis Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimas Derajat mengungkapkan pandangannya mengenai target realistis Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pemain Persikabo 1973 tersebut, Timnas Indonesia bisa menempati posisi ketiga di grup C. Hal ini sangat penting mengingat peringkat ketiga dan keempat di setiap grup akan melaju ke putaran keempat kualifikasi. Sementara dua tim teratas akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dimas Derajat menyampaikan pandangannya ini saat ditemui oleh media, termasuk Bola Sport, dalam acara Meet and Greet Liga 1 di Cinemapolis, Senayan Park, Jakarta Pusat pada Sabtu 13 Juli 2024. Ya mungkin saya pribadi berpikir kita bisa finish di peringkat 3, ujar Dimas. Mungkin peringkat ketiga cukup realistis untuk kami, lanjutnya. Di putaran ketiga grup C, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menurut jadwal, Indonesia akan memulai dua laga awal grup C dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Pertandingan pertama akan berlangsung di kandang Arab Saudi pada Kamis 5 Juli 2024 dan 5 hari kemudian Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Dimas Derajat mengakui bahwa persaingan di grup C sangat sengit. Sangat menarik, kata pemain berusia 27 tahun tersebut. Ada Jepang. Saya harap bisa maju sama-sama, tambahnya. Selain itu, Dimas Derajat menyambut positif kehadiran pemain keturunan yang akan memperkuat skuad Garuda. Salah satu pemain keturunan yang baru-baru ini bergabung adalah Calvin Verdon. Verdon memulai debutnya bersama Timnas Indonesia dalam pertandingan terakhir grup F putaran kedua melawan Filipina. Meski harus ditarik keluar karena cedera setelah bermain selama 67 menit, kehadirannya tetap memberikan dampak positif bagi tim. Dalam pertandingan melawan Filipina tersebut, Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 berkat gol-gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho.
Saya dengar masih ada pemain keturunan lagi yang akan bergabung, ungkap Dimas Derajat. Ya, kami sebagai sesama pemain Indonesia akan berusaha bersama-sama, tutupnya. Dengan segala persiapan dan optimisme yang ada, Timnas Indonesia berharap bisa mencapai hasil terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan melangkah lebih jauh menuju impian tampil di ajang bergengsi tersebut. Kejar target, PSSI incar Estella dan Noah untuk perkuat timnas putri November ini. Proses naturalisasi yang seru dan laga sengit menanti. PSSI targetkan Estella dan Noah perkuat timnas putri pada November. Federasi Sepak Bola Indonesia berambisi memperkuat timnas putri dengan kehadiran dua calon pemain baru, Estella Lopati dan Noah Latomu, yang diharapkan bisa tampil pada November. Melalui anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani, yang dihubungi antara pada Jumat, PSSI mengonfirmasi sedang dalam tahap persiapan dokumen untuk proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Estella dan Noah telah bergabung dalam sesi latihan bersama tim Garuda Pertiwi di bawah arahan pelatih Satoru Mochizuki selama kurang lebih 2 pekan di Jakarta. Vivin menjelaskan bahwa Coach Mochi sudah memberikan rekomendasi agar keduanya dapat bergabung dengan timnas senior Indonesia. Saat ini PSSI sedang mempersiapkan semua dokumen persyaratan untuk proses naturalisasi Noah dan Estella sebelum mereka bisa bermain secara resmi di timnas. Harapannya mereka bisa bergabung pada Piala ASEAN Wanita di bulan November, ujar Vivin. Timnas putri saat ini sedang berada di Hong Kong untuk menjalani 2 laga uji coba melawan tim nasional Hong Kong. Pada laga pertama yang berlangsung Kamis 11 Juli, Safira Ika dan kawan-kawan kalah tipis dengan skor 2-3. Laga kedua dijadwalkan pada Minggu 14 Juli. Dari 24 nama yang dibawa Satoru Mochizuki ke Hong Kong, terdapat 3 pemain berdarah Indonesia Amerika Serikat yang ikut serta, yaitu Kayla Ristianto, Katarina Stalin, dan Sydney Hopper. Vivin menyebutkan bahwa Kayla dan Katarina sudah bisa bermain, sementara Sydney masih menunggu balasan surat dari Federasi Sepak Bola Amerika Serikat. Kayla Ristianto dan Katarina sudah bisa langsung bermain. Sydney masih menunggu surat balasan dari Federasi AS agar bisa bermain, kata Vivin. Nama mereka Kayla, Katarina, dan Sydney sudah masuk daftar timnas, bukan untuk trial, tambahnya. Dengan adanya tambahan pemain keturunan ini, PSSI berharap timnas putri dapat tampil lebih kompetitif di ajang internasional mendatang. Kesiapan dan proses administrasi yang sedang berjalan menjadi kunci agar Estella dan Noah bisa segera memperkuat tim Garuda Pertiwi dalam waktu dekat. Terkuak. Target ambisius PSSI pada kontrak baru Shin Tae-yong bukan tiket Piala Dunia, tapi kejutan di peringkat FIFA. Media Korea Selatan soroti target PSSI di perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Federasi Sepak Bola Indonesia telah resmi memperpanjang kontrak pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong hingga tahun 2027. Langkah ini menarik perhatian media Korea Selatan yang menyoroti target-target yang ditetapkan oleh PSSI dalam kontrak baru tersebut. Awalnya kontrak Shin Tae-yong akan berakhir pada Juni 2024. Namun sebelum kontrak tersebut habis, PSSI sudah memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya selama 3 tahun lagi. Keputusan ini diambil karena Shin Tae-yong berhasil memenuhi target yang diberikan PSSI, yaitu membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mengantarkan timnas U23 Indonesia hingga babak semifinal Piala Asia U23 edisi 2024. Pengumuman perpanjangan kontrak ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada 28 Juni 2024. Erick Thohir menyatakan bahwa Shin Tae-yong telah membawa dampak positif yang signifikan bagi timnas Indonesia. Meski demikian, media Korea Selatan Sportscan menyoroti bahwa target baru dalam kontrak tersebut cukup realistis dan tidak terlalu membebani. Menurut laporan Sportscan, syarat perpanjangan kontrak Shin Tae-yong tidak mencantumkan target lolos ke Piala Dunia. Sebaliknya, PSSI menetapkan target agar timnas Indonesia bisa masuk ke peringkat 100 besar FIFA.
Apa syarat perpanjangan kontrak pelatih PSSI ke Shin Tae-yong? Bukan tiket ke Piala Dunia, tapi masuk ke peringkat 100 FIFA, tulis Sportscan, sebagaimana dikutip oleh bolasport.com pada Sabtu, 13 Juli 2024. Media Korea Selatan juga menyebut bahwa PSSI menyadari betapa sulitnya lolos ke babak final Piala Dunia 2026. Terutama karena timnas Indonesia berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup ini diisi oleh tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hanya 2 tim teratas yang akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat masih harus berjuang di putaran keempat kualifikasi. Untuk timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat ke-134 dunia, target masuk ke peringkat 100 besar FIFA memang realistis. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, peringkat timnas Indonesia telah meningkat signifikan. Saat Shin pertama kali melatih, timnas Indonesia berada di posisi ke-73 dunia dan kini telah meningkat ke posisi ke-134. Dengan target baru ini, PSSI berharap Shin Tae-yong dapat terus meningkatkan performa timnas Indonesia dan membawa skuad Garuda ke posisi yang lebih baik di peringkat FIFA. Mereka meminta untuk masuk 100 besar peringkat FIFA, tulis Sportscan. Mereka percaya bahwa secara realistis mustahil untuk berpartisipasi di Piala Dunia lanjutnya. Shin Tae-yong kini menghadapi tantangan besar. Namun dengan dukungan penuh dari PSSI dan rekam jejak yang sudah terbukti, ada harapan besar bahwa timnas Indonesia akan terus berkembang dan mencapai target-target yang telah ditetapkan. Pelatih legendaris Indra Syafri yakin timnas U19 generasi baru lebih hebat dari era Evan Dimas. Siap ukir prestasi di Piala ASEAN U19 2024. Kualitas lebih baik dari generasi Evan Dimas, Indra Syafri yakin kembali ukir prestasi dengan timnas U19 Indonesia. Gelaran Piala ASEAN U19 dulu dikenal sebagai Piala AFF U19 menjadi ajang penting bagi Indra Syafri untuk kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam melatih timnas Indonesia di tingkat kelompok umur. Pelatih asal Sumatera Barat ini akan memimpin timnas U19 Indonesia dalam turnamen yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur mulai 17 Juli 2024 mendatang. Indra Syafri bukanlah nama baru dalam sepak bola Indonesia, terutama dalam kategori usia muda. Pelatih berusia 61 tahun ini telah mencatatkan prestasi gemilang saat memimpin timnas Indonesia di level kelompok umur. Namanya pertama kali mencuat ke publik setelah sukses membawa Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 2013 yang kini disebut Piala ASEAN U19. Saat itu timnas U19 Indonesia diperkuat oleh generasi emas yang digawangi oleh Evan Dimas dan kawan-kawan. Kesempatan berikutnya untuk mengasuh timnas U19 Indonesia datang pada periode 2017 hingga 2018. Indra Syafri berhasil membawa timnas U19 Indonesia ke babak perempat final Piala Asia U19 2018. Sayangnya, impian untuk lolos ke Piala Dunia U20 2019 harus kandas setelah tim asuhannya kalah dari Jepang yang saat itu diperkuat oleh bintang-bintang seperti Takefusa Kubo dan Hiroki Ito. Ini adalah kesempatan ketiga bagi saya untuk memimpin tim nasional, pertama kali pada 2013 dengan U19, ujar Indra Syafri dilansir Bola Sport. Pada 2019, saya juga memimpin tim nasional di Piala Asia dan mencapai 8 besar, tinggal selangkah lagi ke Piala Dunia tapi kita kalah dari Jepang, lanjutnya. Kini dalam kesempatan ketiganya bersama timnas U19 Indonesia, Indra Syafri berani menetapkan target tinggi. Pelatih yang sukses membawa timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 ini yakin dapat memberikan hasil terbaik bagi sepak bola tanah air. Kali ini ketiga kalinya, saya berharap bisa memberikan lagi yang terbaik kepada sepak bola Indonesia, imbuhnya. Keyakinan Indra Syafri bukan tanpa dasar. Ia mengungkapkan bahwa skuadnya saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi Evan Dimas dan kawan-kawan pada 2013 silam.
Generasi Evan Dimas sempat digadang-gadang sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Namun Indra Syafri menegaskan bahwa pemain-pemain saat ini memiliki kualitas yang lebih merata berdasarkan berbagai tes yang dilakukan oleh staf pelatih Timnas U19 Indonesia. Yang jelas, saya bisa pastikan pemain yang sekarang jauh lebih berkualitas dibanding pemain edisi 2013 generasi Evan Dimas, ujar Indra Syafri. Baik itu dari tes yang kita lakukan dari VO2 Max, kemampuan taktis, skill pemain, semuanya lebih merata. Indra Syafri juga mendapatkan tugas untuk membawa tim berjuluk Garuda Asia ini menembus putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chili. Dengan keyakinan dan persiapan yang matang, Indra Syafri berharap bisa kembali mengukir prestasi bersama Timnas U19 Indonesia dan membawa harum nama sepak bola Indonesia di kancah internasional. Erick Thohir bongkar strategi rahasia. Begini beda konsep latihan Timnas senior dan junior yang bikin heboh. Erick Thohir ungkap perbedaan konsep TC Timnas Indonesia dengan kelompok umur U70 dan U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengungkapkan perbedaan mendasar dalam konsep pemusatan latihan antara Timnas Senior Indonesia dengan Tim Nasional kelompok umur U70 dan U20. Menurutnya, TC untuk Timnas Senior Indonesia disesuaikan dengan agenda FIFA Matchday, sementara tim kelompok umur U70 dan U20 menerapkan persiapan jangka panjang. Untuk Timnas Senior, TC digelar menyesuaikan jadwal FIFA Matchday yang biasanya berlangsung 4 hari sebelum pertandingan resmi. Timnas Indonesia saat ini sedang bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dua pertandingan awal mereka adalah melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 dan Australia pada 10 September 2024. Kalau tim senior kan pelatnasnya FIFA Matchday H-4, jelas Erick Thohir kepada media. Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan dan strategi berbeda untuk masing-masing kategori usia dalam tim nasional. Untuk Timnas U70 dan U20, persiapan dilakukan lebih panjang dan intensif. Timnas U70, yang dibesut oleh Nova Arianto, sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U70 2025 yang akan berlangsung di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Mereka tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Pertandingan pertama mereka adalah melawan Kuwait pada 23 Oktober 2024, diikuti oleh Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober dan Australia pada 27 Oktober. Timnas U70 Indonesia baru saja menyelesaikan Piala ASEAN U16 2024 dengan meraih peringkat ketiga. Sementara itu, Timnas U19 Indonesia akan segera berjuang di Piala ASEAN U19 2024. Mereka berada di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Pertandingan pertama mereka melawan Filipina akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 17 Juli 2024. Selanjutnya mereka akan menghadapi Kamboja pada 20 Juli dan Timor Leste pada 23 Juli. Erick Thohir menjelaskan bahwa pendekatan berbeda ini disebabkan oleh kebutuhan tim senior untuk tetap aktif di klub mereka. Jadi ya tidak bisa seperti U70, U20 jangka panjang, karena kan semua pemain-pemainnya main di klub, ujar Erick Thohir. Ia menekankan pentingnya para pemain tim nasional yang bermain di klub harus tetap dimainkan agar mereka tetap fit dan memiliki wawasan bertanding yang saling mendukung. Dengan demikian, perbedaan konsep TC antara timnas senior dan kelompok umur ini mencerminkan strategi PSSI dalam mempersiapkan berbagai tim nasional sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masing-masing kelompok usia. Timnas Indonesia dikepung grup neraka. Bisakah Sintayong dan Garuda Muda lolos ke ronde keempat?
Dikepung lawan-lawan berat, ex-Co PSSI berharap timnas Indonesia melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah menghadapi tantangan besar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam grup yang disebut grup neraka, tim asuhan Shin Tae-yong harus bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, timnas Indonesia memang tidak diunggulkan mengingat 3 lawan mereka merupakan tim langganan Piala Dunia. Arya Sinulinga, anggota ex-Co PSSI, menyadari betapa beratnya perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga ini. Kita masuk di round 3 nih, round 3 kita grupnya keren banget, bayangin tuh ada Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, Cina, dan Indonesia, ujar Arya dalam sebuah wawancara yang dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Udah pasti kita dari sisi ranking kita paling bawah nih, apalagi ini ada 3 tim, Australia, Arab Saudi, dan Jepang ini langganannya Piala Dunia. Bahkan Piala Dunia sebelumnya pun mereka ikut serta. Ketiga negara tersebut, Jepang, Australia, dan Arab Saudi, tidak hanya sering tampil di Piala Dunia, tetapi juga lolos dalam 2 edisi terakhir. Ini menunjukkan betapa tangguhnya lawan yang dihadapi timnas Indonesia. Namun Arya berharap tim asuhan Shin Tae-yong bisa melaju ke ronde keempat kualifikasi. Untuk bisa melanjutkan ke ronde keempat, timnas Indonesia harus finish di peringkat 3 atau 4 di grup ini. Kita pasti pengen masuk ke round 4, yaitu masuk rank 3 atau 4 lah kita di grup ini, lanjut Arya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Arya menekankan pentingnya memaksimalkan pertandingan kandang. Salah satu kunci untuk meningkatkan peluang timnas Indonesia adalah dengan memastikan tidak terkalahkan saat bermain di kandang sendiri. Bagaimana cara kita untuk bisa masuk di rank 3, rank 4 lah gitu ya, supaya kita masuk round 4? Sudah pasti kelebihan kita sebagai tuan rumah harus kita manfaatkan, kata Arya. 5 kali main sebagai tuan rumah ini kita harus dapat angka full gitu. Itu kita punya peluang besar kalau kita bisa masuk di setiap kita di tuan rumah kita bisa menang. Yaitu kemungkinan kita masuk besarnya makin baik gitu. Nah ini yang dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh kita. Arya juga menggarisbawahi pentingnya dukungan supporter yang kuat. Apalagi dengan apa supporter kita yang sangat kuat ya. Kita berharap bahwa kita akan bisa punya mental memenangkan di setiap ketika kita home, ujarnya. Dengan semangat dan dukungan penuh dari supporter, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di setiap pertandingan kandang. Meski perjalanan menuju Piala Dunia 2026 penuh tantangan, dengan strategi yang tepat dan semangat juang tinggi, harapan tetap ada bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Kapan Shin Tae-yong kembali? Erick Thohir ungkap jadwal pulangnya pelatih timnas usai operasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengungkapkan jadwal kembalinya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ke tanah air. Shin Tae-yong, yang sebelumnya membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kembali ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024 untuk menjalani operasi akibat infeksi pada selaput paru-parunya. Setelah tiba di Korea Selatan, Shin Tae-yong sempat tidak memberikan kabar hingga kemudian diketahui bahwa ia harus menjalani operasi. PSSI mengonfirmasi bahwa pelatih berusia 53 tahun ini memang tengah dalam masa pemulihan pasca operasi. Meski begitu, Shin Tae-yong sudah terlihat aktif kembali, bahkan meresmikan lapangan sepak bola di kampung halamannya, Yeongdeok, Korea Selatan. Meskipun terlihat membaik, PSSI memberikan waktu bagi Shin Tae-yong untuk pulih sepenuhnya sebelum kembali ke Indonesia. Shin Tae-yong habis operasi kemarin, ujar Erick Thohir kepada media di Arena Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta, pada Kamis 12 Juli 2024. Erick berharap bahwa Shin Tae-yong bisa segera kembali, meskipun belum ada tanggal pasti yang dapat diberikan. Erick Thohir mengindikasikan bahwa pelatih akan kembali ke Indonesia dalam 1 atau 2 minggu ke depan, sesuai dengan jadwal awal pada 21 Juli.
Hal ini penting mengingat Shin Tae-yong harus segera mempersiapkan tim untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada 5 dan 10 September mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada 5 September di kandang lawan dan kemudian melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 September 2024. Mudah-mudahan 1-2 minggu lagi bisa kembali dan mulai bisa mempersiapkan tim kita untuk pertandingan kualifikasi babak ketiga Piala Dunia nanti, tutur Erick Thohir. Persiapan ini sangat penting mengingat Indonesia berada di grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dari grup ini hanya 2 tim terbaik yang akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat ketiga dan keempat harus berjuang di putaran keempat kualifikasi. Shin Tae-yong sudah terang-terangan mengincar posisi 3 atau 4 besar di grup ini. Oleh karena itu, PSSI berharap Shin Tae-yong bisa mempersiapkan tim dengan optimal setelah kembalinya dari Korea Selatan. Dukungan penuh dari PSSI dan supporter diharapkan dapat memberikan dorongan moral bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan besar ini. Dengan semangat juang dan strategi yang tepat, harapan tetap ada bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisakah Shin Tae-yong dan Garuda Muda mengatasi rintangan ini dan mengukir prestasi gemilang di pentas dunia? Mari kita nantikan aksi mereka di lapangan.